Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aswan. Oke, pada kesempatan kali ini akan coba saya bahas tentang elastisitas dan hukum Hooke. Tapi untuk video pertama ini akan saya batasi di elastisitas. Oke, kita mulai bahas saja elastisitas. Nah, pokok bahasan kita ini ada dua, elastisitas dan hukum Hooke. Yang pertama ada elastisitas. Nah, ini yang kita bahas pada video kali ini ya. Nanti yang hukum Hooke dan susunan pegasnya akan saya bagi menjadi video yang kedua nantinya. Oke, di elastisitas yang akan kita bahas ada tegangan, regangan, modulus elastis, dan batas elastisitas. Sedangkan di hukum Hooke yang ada bahasannya adalah hukum Hooke, energi potensial elastis, tetapan gas, dan susunan pegas. Jadi ini pokok bahasan yang akan kita akan bahas pada di bab kedua ini. Oke, kita bahas ke bagian pertama tentang elastisitas. Oke, elastisitas. Apa sih elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan hilang. Jadi untuk kembali ke bentuk semula. Nah, ketika ada benda yang punya kemampuan seperti itu dinamakan benda yang elastis. Oke, seperti ini contohnya. Di sini ada gambar pegas yang diberi beban. Pegas ini ketika dia berayun memanjang, habis itu karena gayanya belum hilang maka dia akan kembali lagi ke bentuk semula dan balik lagi akan terjadi ayunan seperti itu, akan terjadi gerakan harmonis seperti itu. Nah, ini berarti menunjukkan kalau pegas di situ adalah benda yang elastis. Oke, elastisitas ini bahasannya ada dua nanti, ada tegangan dan ada regangan. Oke, tegangan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Oke, saya ulang lagi, tegangan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda dalam luasan tertentu. Makanya bilang TO itu sama dengan F per A, gaya per luas. Oke, sedangkan regangan itu adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Jadi perubahan relatifnya, berarti kita membandingkan banyaknya perubahan delta L, perubahan panjang dibagi L0. Jadi regangan atau E itu sama dengan delta L per L0. Kalau kita gabung, nah gabungan itu kita sebut dengan modulus elastis. Apa modulus elastis? Modulus elastis atau modulus Young ini adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu. Ingat, pada luas penampang tertentu. Berarti kita bisa bayangkan di sini luas penampangnya tertentu, artinya bisa berapa saja nanti. Oke. Terus ada tegangan, ada regangan. Jadi modulus Young atau modulus elastis itu adalah tegangan dibagi regangan, F per A dibagi delta L per L0. Sehingga kalau kita naikkan secara matematis, L0 nya naik jadi F kali L0 per A dikali delta L. Oke, seperti itu. Nah, modulus elastisnya Y itu adalah modulus elastis, O nya adalah tegangan, E adalah regangan, F adalah gaya, A itu luas penampang, delta L adalah pertambahan panjang dalam meter, L0 adalah panjang mula-mula benda dalam meter. Oke, ini. Nah, sedangkan elastisitas adalah sifat elastis yang dimiliki suatu benda. Oke, sifat elastisitas suatu benda pada nilai gaya tertentu. Apabila gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastis, maka benda akan kembali ke bentuk semula tadi. Karena elastisitas adalah kemampuan untuk mengembalikan benda ke bentuk semula ketika gaya tersebut hilang. Akan tetapi apabila gaya yang diberikan pada benda itu melebihi batas elastisitasnya, maka benda tidak dapat kembali. Ingat ya, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Benda secara permanen berubah bentuk. Nah, ketika sudah permanen berubah bentuk, itu makanya dimasuk dengan daerah plastis. Jadi ada benda itu punya dua kemampuan, elastis dan plastis. Elastis itu artinya dia masih bisa kembali ke bentuk semula, sedangkan plastis itu artinya tidak sama sekali bisa ke bentuk semula. Nah, ada batas, selain batas elastis ada juga batas hukum Hooke. Batas hukum Hooke ini adalah batas di mana gaya dan perubahan panjangnya itu membentuk seperti garis lurus. Nah, itu adalah batas hukum Hooke nanti. Itu akan kita bahas nanti secara garis lurus. Oke, contoh soal yang pertama. Ini adalah seutas kawat memiliki diameter 0,7 mm dan panjangnya 2 meter.
Kawat ditarik dengan gaya 5 Newton sehingga bertambah panjang 0,6 mm. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastis kawat. Oke, bagaimana hitung tegangan? Tegangan tadi kita tahu F per A, gaya per luas, sehingga F per A nya itu adalah VR kuadrat. Kenapa kita yakin VR kuadrat? Karena di sini adalah dikasih diameter. Diameter yang dikasih berarti adalah lingkaran. Berarti bentuknya nanti sebuah lingkaran, maka VR kuadrat. Maka kita tinggal masukkan angkanya saja. 5 dibagi 22/7 dikali 0,35 dikali 10 pangkat min 3 dikuadratin. Oke, ketemulah 1,2897 kali 10 pangkat 7 Newton meter kuadrat. Itu juga kita nyari regangan delta L per L0. Sehingga 0,6 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 2. Jadinya 0,3 dikali 10 pangkat min 3. Regangan apa satuannya? Satuannya tidak ada. Ya, nggak punya satuan. Modul siang bagaimana? Tinggal kita satukan saja tegangan dibagi regangan. 1,2987 dikali 10 pangkat 7 dibagi 3 kali 10 pangkat minus 4. Jadi jawabannya 4,329 kali 10 pangkat 10. Oke. Seperti ini cara mengerjakan soal modulus elastis. Ini saya berikan 2 tambahan soal lagi, kita akan bahas model soal yang berbeda. Tentunya pasti masih terkait tentang tegangan dan regangan. Oke, sebuah kawat jari-jari 7 mm ditarik dengan gaya 10 Newton sehingga bertambah panjang 0,8 mm. Jika bahan penyusun kawat tersebut memiliki modulus elastis 5,2 kali 10 pangkat 10 Nm, tentukan tegangan, regangan, panjang kawat. Oke, bagaimana kita mencari tegangan? Tegangan itu berarti tadi kita tahu, nih yang diketahuinya berarti jari-jarinya 7 mili, gayanya 10, perubahan panjangnya 0,8 mm, dan modulus siangnya 5,2 kali 10 pangkat 10. Oke, kita tahu tegangan F per A 10 dibagi 22/7 kali 7 kali 10 pangkat min 3. Kenapa milimeter jadi meter? 10 kali bagi 22/7, nih 7 dikuadratin berarti kali sisa 7 dikali 10 pangkat min 6. Jadi jawabannya 0,064 kali 10 pangkat 6. Oke, lanjut. Untuk cari regangan bagaimana? Kita menggunakan, karena di sini dikasih taunya modulus elastis, ya berarti kita patokannya adalah modulus elastis. Modulus elastis adalah tegangan dibagi regangan. Berarti regangan sama dengan tegangan dibagi modulus elastis. 6,4 kali 10 pangkat 4 dibagi 5,2 kali 10 pangkat 10. Ketemulah 1,27 kali 10 pangkat min 6. Di situ kita bisa cari perubahan panjang awalnya, berarti panjang awal kan kita tadi tahu regangan sama dengan delta L per L0, sehingga L0 sama dengan delta L per E. Ya, 8 kali 10 pangkat min 4 bagi 1,2 kali 10 pangkat min 6. Ketemulah 6,5 kali 10 pangkat 2 meter. Oke, 2 meter. Sorry, ini tipe nggak ada sama dengan. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Soal nomor 2. Di sini sebuah karet yang panjangnya 20 cm diberi beban 2 kg sehingga panjangnya berubah menjadi 21,2 cm. Jika luas penampangnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5, tentukanlah regangan, tegangan, modulus elastis. Oke, di sini di soal yang harus kamu bisa bedakan adalah mana panjang awal, mana perubahan panjang. Nah, sekarang kita tahu ini 20 ini adalah panjang awal. Sedangkan 21,2 ini adalah panjang akhir, bukan delta L. Sehingga delta L-nya tinggal 21,2 dikurang 20, jadinya 1,2 cm. A-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, lanjut. Langsung masukkan E sama dengan delta L per L0. Sehingga dapat 6 kali 10 pangkat minus 2. Seperti itu. Sehingga tegangannya menggunakan F per A. 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 bagi 2 kali 10 pangkat minus 5. Jadi 1 kali 10 pangkat 6 Newton meter. Oke, untuk nyari modulus elastis sama, tinggal tegangan dibagi regangan. Ya, 1/6 kali 10 pangkat 10 Newton meter kuadrat. Oke, sampai sini dulu materi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan membahas tentang hukum Hooke. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling.
'cause I'm falling